Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Soal demo serukan Jokowi turun, Ferdinand, antek khilafah kolaborasi dengan politisi dan akademisi busuk. Ditulis oleh tim redaksi dari berbagai sumber. Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahian mengomentari soal seruan aksi turunkan Presiden Joko Widodo. Ferdinand menilai bahwa seruan demo ini datang dari antek khilafah yang berkolaborasi dengan politisi dan akademisi busuk. Menurut Ferdinand, mereka melakukan hal itu untuk melampiaskan dendam kepada Jokowi dengan menunggangi wabah virus COVID. Kata Ferdinand, Indonesia tak akan kalah dengan antek-antek dan intoleran yang ingin mengacak-acak bangsa ini. Katanya, kami akan lawan. Sebelumnya, beredar poster seruan aksi nasional Jokowi Endgame yang disebut akan dilaksanakan pada hari ini pada Sabtu 24 Juli 2024. Untuk mengantisipasi hal itu, dilansir dari laman cnnindonesia.com, Karo Ops Polda Metro Jaya Kombes Marsudianto pada Sabtu 24 Juli 2021 mengerahkan sebanyak 3.385 personil gabungan untuk melakukan pengamanan. Marsudi mengatakan bahwa personel gabungan yang terdiri dari kepolisian, TNI, serta Pemda itu telah bersiaga sejak pukul 7 tepat. Ia juga mengungkapkan untuk personel gabungannya akan disiagakan di sekitaran Monas kemudian sampai di sekitar DPR juga. Dilaporkan oleh CNN Indonesia juga, beberapa jalan seperti Jalan Medan Merdeka Barat dan Jalan Medan Merdeka Utara dan Jakarta Pusat sudah ditutup barier sejak pagi. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo pun mengakui bahwa penutupan ruas tersebut untuk mengantisipasi aksi demo hari ini. Namun Sambodo menjelaskan bahwa penutupan ruas jalan di sekitar Monas dan Harmoni sifatnya situasional. Ia juga mengatakan bahwa penutupan situasional ini melihat perkembangan eskalasi di lapangan. Sayang sekali, masyarakat lebih mempercayai berita hoax dan diamini oleh LSM berbasis ulama, para politisi busuk, dan akademisi yang telah menggadaikan ideologinya dengan memberikan bermacam argumentasi ngawur sehingga menimbulkan masyarakat ragu yang berujung pada penolakan program vaksin. Andai saja mayoritas masyarakat patuh atas himbauan pemerintah untuk divaksin, mungkin sekarang sudah terbentuk herd immunity di negara sekarang ini. Selandia Baru saja yang menurut The Lowy Institute sebagai negara cukup berhasil menekan penyebaran COVID-19 belum melakukan vaksin kepada warga negaranya. Tapi, kepatuhan masyarakatnya sangat membantu pemerintah dalam melakukan langkah preventif, sehingga negara ini dapat menghindari penyebaran pandemi masif yang saat ini melanda dunia. Bandingkan dengan warga negara di negara ini, apakah memiliki karakteristik sama seperti yang dimiliki oleh warga negara Selandia Baru yang memiliki apresiasi tinggi terhadap pemerintahan dan negaranya? Silakan untuk menjawabnya. Lebih menjengkelkan lagi, mentalitas masyarakat kita yang seperti daun kering, mudah terbakar oleh provokasi yang sama sekali tidak memberikan solusi yang tengah melanda negeri ini. Dan lucunya lagi, ketika persoalan bertambah krusial, dengan entengnya mereka menuduh pemerintah telah gagal menghadapi persoalan bangsa. Padahal semua bermula dari keengganan masyarakat kita sendiri yang susah diatur. Sungguh, mentalitas yang menjijikan. Terlebih pada gerakan demo yang menolak PPKM, dan dalam kesempatan ini, penulis memberikan apresiasi yang tinggi terhadap aparatur pemerintahan, terutama pihak kepolisian yang berhasil mengamankan beberapa orang yang diduga kuat sebagai provokator, di mana berhasil diamankan senjata api dan juga narkoba dari tangan mereka. Bagaimana menurut Anda? Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Abaikan nyinyiran partai mantan, Panglima TNI ikuti Jokowi turun ke lapangan. Ditulis oleh Liha Alif di SeaWorld.com. Kondisi Demokrat ibarat pepatah gajah di pelupuk mata tak tampak, koma di seberang lautan tampak. Masih belum hilang dari ingatan kita. Banyaknya warisan korupsi dari kader Demokrat termasuk bangunan mangkrak sang mantan. Ditambah lagi kualitas penerusnya yang tak ada pengalaman di politik. Dengan semua catatan itu, anak buah partai tersebut masih saja terus mengelak kerja Jokowi. Mulai dengan menyebut belusukannya hanya syuting sinetron, hingga menuduh menterinya hanya bisa nonton sinetron. Mereka harusnya meraba ke diri sendiri sebelum melempar hujatan. Bukannya selama ini yang dituduhkan karena Jokowi dianggap tak bergerak. Kini setelah turun langsung masih saja dikatai. Harusnya AHY yang lebih muda bisa lebih lincah dengan mengajukan diri sebagai relawan. Itu pun kalau tidak pingsan duluan, karena setelah pensiun dari militer kerjaannya dalam ruangan terus. Ada lagi Mahfud MD yang diolok karena menonton sinetron.
Padahal ada juga beberapa menteri yang malah plesiran. Lagian apa salahnya menonton TV sebagai hiburan? Dan juga tidak termasuk tontonan berbau pornografi atau kekerasan. Sebelumnya, seperti dilansir dari wartaekonomi.com, politisi Partai Demokrat Cipta Panca Laksana ikut melemparkan kritikan terkait sikap pemerintah Presiden Joko Widodo di tengah pandemi COVID-19. Anak buah Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyindir bahwa Presiden sibuk membuat sinetron, sementara menterinya sibuk menonton sinetron. Presidennya sibuk syuting sinetron, menterinya sibuk nonton sinetron. Situsnya dalam akun Twitternya seperti dilihat pada Sabtu 17 Juli 2021. Ia juga mengaku tidak heran jika pemerintah hancur karena pejabatnya suka menonton sinetron. Ya, gimana nggak hancur? Katanya membalas netizen. Sayangnya, ia tidak menjelaskan sindirannya soal presiden syuting sinetron ataupun menteri nonton sinetron. Namun, jika dilihat komentar netizen, sindiran tersebut diberikan kepada Presiden Jokowi yang belusukan membagikan bantuan kepada warga. Diketahui, Presiden Jokowi turun langsung membagikan obat-obatan dan sembako kepada warga di Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis malam 15 Juli 2021. Sementara itu sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap dirinya tengah gemar menonton sinetron Ikatan Cinta di tengah PPKM darurat. Bahkan, menurut pengakuannya, dirinya pun sempat memberikan kritik soal hukum pidana di dalam sinetron tersebut. PPKM memberi kesempatan kepada saya nonton serial sinetron Ikatan Cinta. Asik juga sih, meski agak muter-muter. Cuitnya dalam akun Twitternya @mohmahfudmd pada Kamis 15 Juli. Namun ia menilai jika penulis kurang pas dalam memahami hukum pidana. Kemudian, ia membeberkan jika jalan ceritanya langsung ditahan setelah mengaku dan meminta dihukum lantaran membunuh Roy. Padahal, pengakuan seseorang itu bukan sebuah bukti yang kuat. Kalau begitu nanti banyak orang yang berbuat jahat lalu menyuruh atau membayar orang untuk mengaku sehingga pelaku yang sebenarnya bebas. Jelasnya, sebenarnya pernyataan Mahfud MD ini merupakan bentuk edukasi di samping mengungkapkan kegemaran. Kalau orang cerdas akan melihatnya sebagai bentuk ilmu baru. Beda dengan mereka yang di dalam hatinya ada virus kebencian yang mematikan. Termasuk belusukan Jokowi yang tak pernah dilakukan di zaman SBY karena keberatan entah di bagian mana. Dan kini Panglima TNI langsung turun meniru langkah Jokowi seperti tertulis dalam akun Kepolisian Republik Indonesia. Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto SIP dan Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI memimpin pemberangkatan pendistribusian bansos untuk masyarakat terdampak pandemi dan PPKM darurat di Kampus Sultan Agung Tirtayasa Serang, Banten pada Minggu 18 Juli, tulis @divhumas_polri. Sebagai kesimpulan, Indonesia kini sejatinya tidak hanya melawan pandemi saja. Ada virus lain yang juga tak kalah mematikan karena terus menghasut pada kebencian, ketidakpercayaan, dan pesimisme yang bisa menurunkan imun tubuh. Dan ini sukses ditularkan oleh Partai Mangkrak Warisan Mantan. Semoga Indonesia bisa terbebas dari dua varian virus mematikan tersebut. Dan doa kita agar Jokowi dan para pembantunya diberi kekuatan untuk menjaga dan melindungi Indonesia. Bagi mantan dan anak buahnya, sudah cukup 1 dekade kalian membawa kemunduran bagi bangsa. Kalau masih ada sedikit cinta bagi bangsa, biarkan Pak bekerja. Begitulah kura-kura. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Skakmat netizen kepada Andisa Pohan yang doyan nyinyir tanpa solusi. Ditulis oleh Ferry Patli di SeaWorld.com. Entah apakah ini strategi Partai Demokrat ataukah memang tabiat keluarga AHY yang tukang nyinyir. Karena satu keluarga itu, mulai dari bapaknya, anaknya, serta istrinya nyinyir semua. Bahkan saudara AHY Ibas yang menurut Andre Rosiade jarang hadir di rapat komisi itu juga ikut-ikutan nyinyir. Lantas, seperti apa konten nyinyir yang diproduksi oleh anggota keluarga sang mantan tersebut? Kita mulai dari AHY. Pertama, ia menyinggung soal turunnya status Indonesia dari upper middle income country menjadi lower middle income country yang menurutnya itu tidak layak terjadi. Kemudian, berujung pada pernyataan pesimis dengan seolah-olah menanyakan, mampukah negara ini menyelamatkan rakyatnya dari COVID-19? Sedangkan Ibas lain lagi, tapi tetap saja pada intinya memberikan kritik yang gak ada solusi, dengan menyebut failed nation atau Indonesia bangsa yang gagal. Padahal saat-saat berduga seperti ini, yang mesti disebarluaskan adalah pesan optimis bahwa kita mampu keluar dari masalah pandemi ini.
bukan malah bikin down orang lagi. Tapi begitulah kura-kura keluarga Yudhoyono. Mentornya saja SBY suka baper. Tentu penyakit baper ini menular kepada anak-anaknya dan anggota keluarganya yang lain. Lantas bagaimana dengan Putri AHY Almira? Seperti apa nyinyirannya kepada pemerintah? Bikin surat terbuka kepada Presiden meminta agar diterapkan lockdown dalam rangka menangani pandemi COVID-19. Pertanyaannya, bagaimana mungkin anak SD sudah mengerti soal lockdown? Menurut hemat penulisi, kalau teman-temannya yang lain sesama anak SD juga diberi tugas yang sama oleh guru, yakni bikin surat terbuka, pasti tidak akan ada yang membahas soal lockdown. Karena istilah lockdown itu tidak ada di kamus anak SD Ferguson. Palingan yang dibahas dalam surat mereka itu adalah soal pentingnya belajar, supaya pintar, serta pentingnya disiplin supaya dapat meraih cita-cita. Jadi kesimpulannya, si Almira ini hanya alat politik saja. Siapa yang memperalat? Pembaca si Word pasti sudah tahu. Dan lucunya lagi, ketika orang mengkritik balik soal permintaan lockdown yang tidak masuk akal dilakukan oleh anak SD itu, si ibunya malah naik pitam. Terakhir, si Anissa Pohan. Ia yang nyinyir soal vaksin berbayar, kemudian ia pula yang memaksa pemerintah untuk menjawab pertanyaan dari nyinyirannya tersebut. Padahal menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa vaksin berbayar itu atas permintaan masyarakat sendiri, bukan ide dari pemerintah. Termasuk juga warga asing yang bekerja di Indonesia dan mau pulang ke negaranya harus wajib vaksin. Untuk itu mereka diberikan saja vaksin yang berbayar ini. Sedangkan WNI tetap dibebaskan memilih mau gratis atau berbayar. Lagian pula, sebagian warga Indonesia kan bermental kaya, gak mau yang gratisan. Sehingga kalau mereka mau bayar, jangan juga dipaksa untuk ambil yang gratis. Pada intinya gratis dan berbayar itu hanya pilihan saja bagi warga negara plus 62. Tidak pelak, si Anissa ini pun langsung mendapat skakmat bertubi-tubi dari netizen. Mungkin ada benarnya juga peringatan, sebaiknya anak tidak dibesarkan dari uang hasil korupsi. Kayak gini kok pengen jadi ibu negara, suka menghina rakyat sendiri. Cuit pemilik akun Twitter @lin_aprilia. Memang betul sih, bapaknya Aulia Pohan kan koruptor. Sebelumnya pada tahun 1999 lalu, besan SBY itu diangkat menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Pada 2009 ia dihukum 4 tahun 6 bulan karena perkara korupsi. Dan pada tahun 2010 ia diperiksa oleh Pansus Bank Senturi. Jadi daripada sok-sokan jadi Social Justice Warrior atau SJW, mending Anissa menasihati saja dulu bapaknya supaya jangan korupsi lagi. Dan caranya pun cukup gampang, perlihatkan saja video iklan Partai Demokrat yang katakan tidak pada korupsi itu. Selanjutnya, ada juga pernyataan pedas dari netizen pemilik akun Twitter @jagubnyinyir2. Anissa Bahar yang peduli COVID, Anissa Pohan sibuk nyinyirin COVID-19. Kok jadi ada Anissa Bahar yang dibahas? Karena ia melakukan tindakan nyata, si penyanyi dangdut yang terkenal dengan goyang patah-patah itu melelang rumahnya seharga 4 miliar rupiah demi untuk membantu meringankan beban pasien COVID-19. Padahal suami Anissa itu mau jadi presiden loh, entah kenapa kelakuannya jadi kayak gitu. Karena jelas, ulah nyonya AHY tersebut secara tidak langsung telah menggali kuburan untuk karir politik suaminya dan Partai Demokrat sendiri. Nyinyirannya yang tanpa solusi itu telah membuat orang khususnya pendukung Jokowi benci atau antipati kepada AHY. Padahal suara pendukung Jokowi itu terbanyak se-Indonesia, yakni lebih dari 85 juta. Kenapa Anissa gak berusaha menarik simpati mereka saja, daripada tampil seperti aktivis LSM tersebut? Namun, lagi-lagi ini pertanda kalau Partai Demokrat memang akan menjadi partai gurem pada waktunya.